Baiklah, kembali ke ayat 27. Kita pahami, kita tafakuri. Namun sebelumnya, pada ibu-ibu yang mau ngopi, silakan ngopi. Yang belum bikin kopi, silakan bikin kopinya. Yang nggak suka ngopi boleh teh, boleh juga, boleh kalau ada air gunung. Ya, kalau ada permennya dibagi-bagi. Ya bisa dimut-mut dulu. Yang mau permen silakan membuat permen. Yang mau pakai kipasnya diputar biar kebagian semua. Ya, kipasnya diputar. Ya, diputar ada masuk ke sini juga boleh. Biar saya juga ikut aksen. Ya, dulunya keringetan nggak apa-apa, yang penting kulitnya adem gitu ya. Iya, kadang-kadang kalau lagi enak suka nggak ingat kalau yang lagi nggak enak. Ya, kira yang pengen adem mulai cektok, mulai keringetan bareng. Nampak lagi meriang. Kok diputar sedikit itu biar melok adem. Nggak bisa diputar. Enggak. Bisa muter Pak. Nggak bisa ada kenapa mantel nggak bisa. Digoyangin ini sidik biar untuk merosot. Monopoli. Enggak apa-apa, enggak apa bilang meriah. Suka mengada-ada, biasa aja diputar aja dikit-dikit. Nggak bisa Bapak. Karena nggak bisa. Oh, berat saya yang jadi tukang ini aja ya kayak kerja. Ya, karena nggak bisa muter makanya harus dibagi sama biar adil. Karena kademen ini ya Pak. Nah, itu aja masa diajari. Karena orangnya banyak. Saya malah menghindar dari kipas ini Pak. Apa-apa. Ya silakan itu permennya di itu. Dulu ya sebentar aku pindah dulu. Soalnya enak nih sampai Kipas. Ngurusin kipas. Itu permennya dulu. terus kan. Lagi sampai Giling ini loh. Giling. Pasta dia dapat. Nah. yang gini. Aduh. Kenapa Bapak berani di mana sih? Di mana? Nah. Enggak begitu. Kan dapat semua ya. Ya hasil. Nanti pasin ke sono. Nanti pasin ke sono. Nanti pasin ke sono. Maksudnya mantul loh, Mantul aja. Mas Haris megangin gini. Ya udah. Mantul. Saya mau nggak mau kipas. Ya. Yang kakinya, dengkulnya, yang mau blonjor silakan. Yang kesemutan, yang mau blonjor boleh. Yang pinggangnya yang pegel itu ya silakan cari sandaran. Ya, cari sandaran yang kuat, jangan cari sandaran yang tidak kuat, nanti malah geblak. Ya kalau kira-kira kalau ngantuk-ngantuk yang mau tidur silakan tidur. Mau gayur-gayur liar nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, matanya merem, gayur-gayur yang penting
baik hati dan pikirannya tetap baik. Alhamdulillah. Ya, kembali ke ayat 27. Saya tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan? Boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau didengarkan nggak enak, kalau kupingnya mau disumbal pakai keset sambil mainan HP ya silakan. Mau kuping-kupingnya ya, jangan kupingnya orang. Kembali ke ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 29. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'abnai agama bil haqqi is qarraba qurbanan fatuqbila min akadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya watlu dan bacakanlah. Ini kalimatnya namanya kalimat perintah. Yang merintah siapa? Allah merintah siapa? Siapa? Watlu ya Muhammad. Dan bacakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Nah, itu. Membacakan. Alaihim kepada mereka. Mereka itu siapa? Siapa? Adam. Alaihim di sini adalah ala kaumika. Kaummu. Jadi watlu ya Muhammad alaihim ala kaumika. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada kaummu. Nabi Muhammad membacakan kepada kaumnya Adam. Dan Nabi Muhammad membacakan untuk kaumnya, untuk apa yang harus dibacakan? Naba'abnai agama, yaitu tentang cerita kisah kedua putra Nabi Adam. Siapa kedua putra Nabi Adam? Habil wa Qabil. Jadi Nabi Muhammad suruh menceritakan apa? Kisah Qabil dan Habil dan Qabil. Mesti udah terbayang ya? Pasti udah terbayang, ya kan? Udah terbayang kan? Udah paham? Belum ya, kalau udah paham tak lanjutin aja. Tapi terbayang-bayang kan? Pernah dengar? Waktu SD juga diceritain tentang Habil dan Qabil. Bil haqi dengan yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya yang datang dari Allah pasti. Karena kalau firman Allah mesti sedekah Allah. Nah, ini mesti kisah yang sebenarnya begini. Yang kita bacakan ini. Kisahnya ceritanya gimana? Qarraba, ketika keduanya berkorban. Jadi korban itu sudah zaman Nabi Yang melakukan pertama adalah Habil dan Qabil. Korbanan dengan suatu pengorbanan. Jadi pengorbanan semata-mata kepada Allah, karena Allah, bukan karena macam-macam. Wahwa kapsun di Habil, basarun li Qabil. Habil menyembelih domba
Ya, kalau Habil menyembelih domba, Qabil korbannya dengan hasil pertanian, ya jagung, ya kacang, ya apa. Beda korbannya. Kalau Habil yang dikorbankan kambing, domba. Kalau Qabil yang dikorbankan malah tanaman. Jadi dua-duanya berkorban, dua-duanya. Kayak cukup bila min akadihima, maka diterimalah salah satu dari keduanya. Jadi nggak dua-duanya diterima. Jadi yang berkorban dua orang, yang diterima cuma satu. Yang diterima cuma satu. Nah, yang diterima siapa ini? Bahwa Habil. Jadi yang diterima korbannya Habil. Jadi yang diterima domba yang diterima bes rakyat itu diambil. Jadi domba yang pernah jadi ahli surga itu dombanya Habil. Tapi akhirnya diturunkan kembali untuk dijadikan korbannya Nabi Ibrahim sebagai pengganti. Nah, yang sekarang kita tiru. Alhamdulillah. Habil diterima. Bi anna zalat narun minas sama. Pakanat korbanahu. Jadi bagaimana cara nerimanya Allah dengan korbannya Habil? Bi anna zalat narun minas sama. Jadi Allah turunkan api dari langit untuk membawa domba itu. Nah, yang diterima korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhor, dan Allah tidak menerima korban yang lainnya. Artinya Allah tidak menerima korbannya Qabil. Bahwa Qabilun, bahwa Qabil nggak diterima. Pagodiba saat marol hasada. Lalu Qabil marah. Qabil marah, korban itu nggak diterima, marah. Marah hasad. Terus mengakibatkan dia apa? Bersifat hasud, timbul rasa hasud. Kok Qabil diterima, saya tidak. Iri. Akhirnya awalnya cuma iri, lama-lama jadi. Coba ada orang kalau suka iri sama tetangga, lama-lama jangan suka iri. Ya, karena apa? Orang tuh punya jatah yang iya. Saya kok ngiri sama Bu Heni, waduh, mesti ada itu ya. Beda, jatahnya beda. Bu Heni jatahnya banyak ya, jatahnya sedikit ya. Iri nggak keturutan jadi dengki. Oh, awas. Jadi hasud nafsi pada dirinya. Bila ada sampai Nabi Adam pergi haji. Jadi simpan rasa dendam, dengki itu sampai Nabi Adam ibadah haji. Nah, Nabi Adam juga haji. Lalu Qabil berkata, laku kepada Habil, laku apa? Sungguh demi pasti kamu akan aku bunuh. Kola lita, tak kabuli korbanika. Gara-gara korbannya tidak diterima, malah Habil mau dibunuh karena hasud. Awalnya ini hasud. Nah, kalau nggak hasud ingin melenyapkan. Dengki itu begitu. Senang kalau yang didengki itu celah. Sifat dengki itu luar biasa. Lalu Habil menjawab,
Inama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang takwa. Jadi yang diterima itu sebetulnya ya bukan karena korbannya, tapi karena takwanya. Nah, sampai sini dulu. Dan bisa dipahami ya. Jadi Nabi Adam dulu di surga. Ya. Karena Nabi Adam melanggar larangan Tuhan. Cuma satu kesalahannya. Jadi, ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannata. Fakula minha robodan min kaisu si'uma. Wala taqroba hadhis sajarota fatakuna minaz zalimin. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah kamu dan istrimu jannata di surga. Jadi Adam dan Hawa itu dulu ahli surga. Jadi kita ini aslinya ahli surga. Kita cucunya Nabi Adam. Kemudian fatakulah minha, makanlah kamu berdua. Robodan kayak cuma apa saja yang kamu inginkan di surga ini semua boleh kamu makan, bebas, gak usah beli, gak usah pesen Grab, pokoknya asal kamu kepengen tinggal ambil. Ada pelayan yang keliling ya, udah pernah kita kenalin dulu gitu ya. Udah semua boleh makan, apa saja. Tapi ingat, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan coba-coba engkau mendekati pohon ini. Satu tok, semua boleh. Pohon ini tok. Fatakuna minadz zalimin, maka jika engkau berani memakan ini, mendekati ini, maka kamu akan tergolong orang yang zalim. Kira-kira kalau kita gimana? Semua boleh, satu doang ini jangan. Saran. Loh ya, ketara nuruni kan? Saran. Keturunan udah. Coba. Loh, kurang apa? Silakan semua. Aduh, ini doang jangan itu loh. Tuh kepo malah. Pernah? Pokoknya kalau ada yang model emang keturunan. Penasaran. Wis coba iki mulai nek sing siji itu dulu. Nggih. Kabeh entek. Tinggal satu doang itu. Pokoknya yang satu ini jangan. Mana yang satu itu nutupnya paling rapat dia. Berlapis-lapis. Bisa juga kali nah. Pernah? Ayo ngaku ayo. Ayo udah ngaku jujur aja. Akhirnya fataku naminan dolim. Ya, akibat kedolimannya dikeluarkan dari surga. Berdosa enggak? Dosa. Tapi Nabi Adam tahu diri. Ya, sudah salahnya cuma satu loh. Nabi Adam akhirnya berdoa. Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana ya Rob, ya Tuhan kami, zolamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin,
pasti aku tergolong orang yang rugi. Jadi Nabi Adam minta enggak. Kenapa bilang minta ampun? Apa Adam? Ya Allah, ampuni aku salah begitu. Munajat. Mengakui. Jadi yang terpenting itu mengakui, menyadari kesalahan, kemudian menyesal. Itu yang diharap Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Kamu nggak usah minta ampun sama aku. Oh, aku sudah maha Ampun. gapuraku di mana-mana nggak ada pintunya. Gapura ada pintunya nggak? Nggak ada. Gapura itu terbuka. Udah. Gapura itu bahasa Arabnya gopuro. Karena orang dulu belum bisa membaca tulisan Arab, ditulis pakai Latin, pakai A. Gapura. Ada pintunya? Yang ada pintunya bukan gapura, namanya kusen. Yang ada pintunya apa? Kusen. Kalau gapura terbuka. Al-Ghafurnya Allah terbuka. Jadi yang terpenting itu bukan astagfirullahaladzim. Besok ngomong nggih. Ampunilah dosa kami. Ya dia Allah Maha Pengampun. Besok begitu lagi. Ampun ya Allah, besok saya tak berangkat ngaji. Saya ya orang mangkat naik. Bukan itu yang terpenting. Jadi bagaimana dia merasa bersalah, sadar kalau saya bersalah, kemudian menyesal. Salah. Padahal aku tadi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadwal tadi kok nggak mau. Padahal tadi udah diingetin loh, kok nggak mau. Ini cuma ketiduran, Pak. Ketiduran beda. Ketiduran ini catatannya orang-orang nulis. Besok ketiduran aja terus ya. Jadi yang dibutuhkan Allah itu. Jadi kita merasa, menyadari, kemudian menyesal, terus kembali. Makanya tobat itu artinya kembali. Nabi Adam nggak minta ampun, hanya ngakuin, ya Allah, ya Rob, aku telah mengampuni diri, aku menganiaya diriku sendiri, aku telah dolim pada diriku sendiri. Kenapa saya nggak makan nasi coba kalau ada mama aku yang ngingetin, ada yang ngurus ya. Adem kalau bagian belum ada pengaruh. Wa ilam takfirlana, jika engkau tidak mengampuni kami, dan kan gitu, bukan jaluk ampunilah aku enggak. Jika engkau tidak mengampuni kami, terus siapa lagi yang bisa mengampuni dosaku? Batarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami, siapa yang akan memancarkan kasih sayangnya kepadaku? Karena kuna naminan pasti aku termasuk orang yang rugi ya. Itulah orang yang punya coba kita rezeki minta 200 miliar. Wah, terus ngomong, saya ngajarin kiainya, yo ben seneng aja kayaknya. Rezeki itu udah ada aja. Rezeki itu tidak akan kemana-mana. Kalau nggak kemana-mana, namanya bukan rezeki. Orang nggak minta aja, itu nggak pernah berdoa, dikasih juga. Dikasih nggak? Kadang-kadang banyak kan. Emang jatah? Itu loh teman-teman. Keren ini. Nah, jam ini turun ke alam bumi. Jadi hakikatnya Nabi Adam dan Hawa itu garwa bukan? Garwa itu apa? Garwa, tanya Bu Neneng lah. Garwa ya Bu Yanti? Garwa apa garwa? Garwa. Iya kan? Garwa. Kalau Butian garwa. Umur garwa. Garwa itu sigaranya nyawa. Garwa sigarane sama sama. Iya. Karena memang Nabi Adam apa
Siti Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam, dari belahan dada jiwanya. Makanya sebutannya jantung hati, belahan jiwa. Oh ya. Jadi Adam dan Hawa itu suami istri bukan? Ya, istri. Penghulunya siapa? Ada Allah. Iya. Itulah namanya nikah akhir. Nah, syariatnya dilaksanakan itu. Jadi nikah itu harusnya dunia akhir, lahir batin. Karena lahir itu, hanya itu yang jadi masalah. Enggak kita nggak bahas itu. Ya, kecuali tanda tanya. Kita ini nikah lahir batin apa tidak? No. Eko sama Pak Wadio. Oke ya. Nah, turunlah ke bumi. Mulailah di situ mulai ada syariat. Jadi syariat itu berlakunya di mana? Dunia. Itu timbul aturan. Nah, dan Nabi Adam itu kalau punya anak selalu kembarnya itu laki perempuan. Gitu. Habil punya saudara kembar perempuan. Qabil punya saudara kembar perempuan. Begitu sudah mulai besar balik, ya kan? Ada nggak kepengen? Yang laki melihat perempuan, kepengen. Yang perempuan lihat laki juga kepengen. Itu fitrah, turunan. Loh, orang laki melihat wanita kok nggak ada rasa senang, itu bisa dipertanyakan, kowe turunan Adam atau bukan itu? Loh, betul nggak? Kok ada orang perempuan melihat orang laki nggak seneng? Dipertanyakan, ya nggak? Turunan bukan turunan lainnya. Ya, jangankan turunan Adam, turunan kambing aja, kambing laki demen sama kambing perempuan. Kambing laki. Loh, kadang-kadang udah tahu besok mau mati. Coba ada di masjid, di halaman masjid di mana pas waktu korban, udah jelas besok itu disembelih kamu mati. Lah kok sempet-sempetnya berantem rebutan perempuan? Ada nggak? Saya sering lihat. Ada perempuan. Besok mau dibeleh. Ya, besok mau tidak dikorban. Berantem rebutan. Ada. Siapa? Kambing nggak? Itu keturunan kambing. Tapi kalau keturunan Adam kan nggak bisa begitu. Walaupun di kisah ini tadi akhirnya terjadi pembunuhan kan. Itu gara-garanya ya perempuan. Waktu itu memang belum ada aturan. Syariat kan belum jalan, syariat apa? Bagaimana cara menikahkan? Maka begitu besar, dilala kembarannya Qabil itu satu keluarga ya, yang pasti kembarannya Qabil itu lebih cantik daripada kembarannya Habil. Gitu. Cuman waktu itu ketika anaknya sudah mulai pada senang laki dan perempuan, Nabi Adam masih bingung bagaimana caranya, bagaimana ngaturnya. Akhirnya mendapat petunjuk, boleh. Ya, ini kan saudara masih, saudara kandung penjara, boleh dinikahkan dengan nikah silang.
Artinya Habil harus menikah dengan wanita kembarannya Qabil. Yang lebih cantik itu. Qabil harus menikah dengan kembarannya Habil. Yo cantik ning tidak lebih cantik dengan kembaran dia. Nah, dari situ mulai timbul persengketaan. Qabil tidak terima kalau begitu caranya. Walaupun syariatnya begitu, tapi Qabil tidak mau menerima syariat karena dipakai akal dia. Dia kan bareng saya lahirnya. Berarti memang Allah menghendaki bahwa dia itu pasangan saya. Kalau dulu kebarengan saya mungkin bertahan. Engkel-engkelan. Gitu loh. Ya, karena besok lebih cantik. Maunya Qabil enggak itu, memang dari Allah yang menetapkan dia bareng saya, mestinya dia istri saya. Kenapa harus jadi istrinya Habil? Logika kan benar juga kan gitu ya. Tapi kan ini syariat. Syariat menentukan bahwa harus dinikahkan silang. Habil yang harus nikah dengan kembarannya Qabil mau nggak mau harus nikah kembarannya Habil secara syariat. Kalau maunya ego nggak bisa loh. Nah, ditambah memang lebih cantik. Nah dari situlah mulai, daripada ribut udah sekarang korban. Daripada rebutan Habil, apa rebutan kembarannya Qabil? Sekarang korban. Nah, Habil karena punya sifat kesolehannya lebih soleh daripada Qabil. Dia kebetulan ahli peternakan. Dia beternak. Kalau Qabil pertanian. Itu loh riwayatnya itu. Nah, Habil mau korban, dia pilih dombanya yang paling bagus. Jadi kalau mau ibadah, pilih yang paling bagus. Pilihkan yang paling bagus. Umum, putih, segar. Nah, Qabil kan dia ahli pertanian. Kacang yang bungkrengan, jagung yang bungkrengan, ubi bungkrengan, yang kalau direbus dimakan pahit itu loh, namanya bungkreng. Pokoknya yang udah kira-kira udah dikorbankan, ditaruh, nunggu diterima. Isyarat diterima nanti ada api dari langit, dia membawa itu tanda diterimanya. Bila disaksikan. Korbannya Qabil dideketin pun tidak. Bahkan yang dibawa korbannya Habil. Ini riwayat ya. Quran itu asik ya. Sebetulnya kalau dikaji itu banyak. Ini kalau ibu-ibu mau nih, nanti di Syair dan Syiar kita taruh Wali Songo, kita bikin sinetron. Kita singkat aja. Lapornya Qabil dan Habil. Yang pantas jadi Habil saya kayaknya ya. Yang Qabil Aris lah. Nah, yang mau jadi kembarannya Qabil siapa sih? Pacar. Bisa nggak dibikin ini? Bisa. Kita latihan. Loh, ini malah sinetron bernuansa religi. Ya nanti yang dari Adam siapa? Boleh saja, malah jadi bagus. Ini kita terinspirasi dari inspirasi yang benar karena sumbernya dari Al-Qur'an. Shadaqallahul. Kenapa nggak mau begitu kalau bikin cerita itu? Nah, saya sedang menggarap para pelawak. Mau ngelawak yang ngelawak, tapi nggak harus membuat kebohongan gitu ya. Pelawak itu nggak pernah bikin bohong-bohong, tapi orang ketawa. Pelawak itu serius, tapi orang ketawa. Dia berusaha mencari supaya orang ketawa, malah orang nggak ketawa, malah dia ketawa sendiri kan? Ketawa kan? Bisa sebetulnya nanti nggak harus
Itu aja yang boleh. Ini aja kita sebut. Ada cerita di Quran banyak. Wah, apalagi enak itu kalau cerita Nabi Sulaiman. Wah, enak. Apalagi saya jadi Sulaiman. Aku mesti mulai perannya itu yang ya. Nah, kira-kira kalau saya berperan menjadi Nabi Sulaiman, Ratu Balkisnya siapa? Itu, ya kan? Ini kan sejarah dan anak-anak kita nonton. Kan ada yang berperan jadi Ratu Balkis ya kan? Nabi Sulaiman, saya bikin surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaiya wa tuni muslimin. Tak dikirim, kan? Kirim Riz. Haris perangnya dari burung putih yang membawa surat terbang, bawa surat. Berikan kepada Ratu. Begitu bawa surat, Ratu Balkis datang ke istana Sulaiman. Seneng nggak Nabi Sulaiman? Wih. Yang berperan jadi Nabi Sulaiman ya? Tuh kan, dia yang milih. Alhamdulillah. Jadi kisahnya ini begitu. Makanya ini disuruh bacakan. Betul enggak? Watlu alaihim naba'ab naik agama bil haqi iqarroba korbanan fatukub bila min akadihima walam yutaqobbal minal akhor kola la'ab tulanaka kola inama yataqobbal Allahu minal muttaqin. Kan ayatnya gitu. Muhammad bacakan kepada umatmu tentang kisah ceritanya kedua anak Adam, Habil dan Qabil. Udah dibacakan belum? Udah kan? Bahkan ikut baca kan? 5. Itu ceritanya. Singkat cerita. Jadi 2 korban itu yang diterima korbannya Habil. Mobil gitu, nah, berarti 5. Saya kadang-kadang ngejebak, Kiai kalau salah ngelesnya pinter ya. Padahal aslinya lali. Makanya Kiai kalau salah ingetin. Tegur nasihatin bapak, enggak malah. Tawa sobil. Batawa sobi batawa sobil mar, karena sayang sama Kiai, Kiai salah berarti. Kiai juga manusia, rocker juga manusia. Jadi jelas itu diterima. Nah, dampak dari diterimanya korban, ya, yang diterima korbannya hak. Jadi yang berhak menikahi kembarannya Qabil siapa? Iri nggak Qabil? Hasud nggak? Dengki nggak? Nah, akhirnya pola Qabil berkata sama Habil, lahap tulanaka, aku bunuh, pasti aku bunuh. Hasud rela mau membunuh saudara kandungnya gara-gara ada kelasnya. Nah, akhirnya apa? Bagaimana jawab Habil? Olah. Ya, kenapa sih kau mesti membunuh aku? Gara-gara korban nggak diterima. Ini kan udah ketetapan Allah, dan kepastian Allah. Olah. Inama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang takwa. Sebetulnya coba introspeksi diri, sejauh mana ketakwaan. Jadi karena takwa itu pertanaman. Nah, ya akhirnya Qabil ya tetap hasud. Cuman waktu itu kan masih ada bapaknya, masih ada ibunya. Sampai Nabi Adam dan Hawa menunaikan ibadah haji. Pada saat Nabi Adam dan Hawa menunaikan haji,
itulah maka rencana itu dilaksanakan. Makanya di sini Habil berkata, lain basata ilayya yadaka litakulani ma'ana bibadidin yadiya ilayka liatulah. Ini akhokullah rabbal alamin. Olah Habil berkata, menjawab ketika mau dibunuh oleh Qabil. Habil menjawab, inama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari orang yang takwa. Lain basata ilayya yadaka, maka jika engkau gerakkan tanganmu kepadaku, ayunkan tanganmu kepadaku, litaktulani, untuk membunuh aku. Sungguh jika engkau gerakkan tanganmu untuk membunuh aku, ma'ana bibasitin yadiya ilaika, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuh pula. Aku tidak akan balas. Aku pasrah. Kalau memang kamu bunuh, kalau memang Allah takdirkan aku harus mati dengan sebut engkau bunuh, please, nggak balas. Dan dia tidak akan menggerakkan tangannya untuk, saya tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuh kamu. Silakan kalau aku tidak akan balas. Silakan. Kenapa? Ini akhafullahu rabbal alamin. Sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah. Dia adalah Tuhan sekalian. Aku adalah orang yang takut kepada Allah. Silakan, aku nggak akan balas. Nah, akhirnya ini uridu an tabuha. Sesungguhnya aku hanya menghendaki supaya kamu nanti kembali kepada Allah. Bi ismi, dengan membawa dosaku, wa ismika, dan membawa dosamu. Kalau kamu membunuh aku, sungguh engkau pasti akan kembali kepada Allah dengan membawa dosaku. Makanya dosa orang yang dihasuti itu dicabut, dihapus, diberikan kepada yang hasut. Jadi kalau ada tetangga, teman, siapapun yang hasut sama kita, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Keadaanku sedang dindolimi, keadaanku sedang dihasuti. Saya bersyukur, kenapa? Ini caranya Allah untuk menghapus dosa-dosaku supaya dipikul sama orang yang. Terus besok ke pasar Bu, pesen parcel pilatul kepada orang yang kira-kira yang hasut tersipu-sipu enggak? Malu hati enggak? Dan besok sadar. Jangan malah dilawan, jadi kalau dilawan sama enggak? Sama jeleknya dong. Terus mana yang baik? Ini enggak balas. Kenapa? Dia merasa sungguh kamu kalau membunuh aku, maka kamu akan kembali kepada Allah dengan membawa dosaku, ditambah dengan dosamu. Aku enggak dosa berlipat-lipat. Nah, itu hikmahnya yang bisa kita ambil dari kisah ini, Pak. Jadi kita nggak usah meneliti ini benar apa enggak cerita ini dari Quran. Ya. Kalau kita meneliti sampai zaman Nabi Adam bagaimana caranya, metode apa yang kita pakai. Tetapi kalau kita mendengar cerita, mendengar sejarah, kalau kita meneliti sejarah bukan kapasitas kita, bagaimana kita menelitinya. Jadi yang terpenting dari manapun kisah, cerita, berita kita terima, jadi yang harus kita ambil itu ada pesan apa di balik cerita, betul enggak? Pesan yang kita terima di balik, ada pesan yang positif. Ayo kita pakai. Yang cerita siapa? Enggak tahu kita. Kadang-kadang juga kita nggak kenal. Ya kan, mau meneliti juga kita nggak tahu. Boro-boro kita neliti dia dari mana sih? Kita mau kirim doa khususon ilaruki buyut Fulan bin. Lah iya, mau buyut kita aja kita kagak ngerti, apalagi yang urusan orang. Jadi ada pesan apa di balik cerita yang kita dengar, sejarah yang kita sampai pada kita. Ada pesan baik, ya itulah dampaknya. Akibat daripada dengki, akibat iri. Karena akibatnya nggak bagus, ya udah kita jangan jadi orang yang iri. Jangan suka jadi orang yang dengki. Biarin orang dengki sama kita.
Alhamdulillah ala kulli. Jangan ngamuk, nanti sama jeleknya. Kita nggak mau jelek. Nah, itu bedanya. Kita malah enak, malah nggak dosa. Diomongin orang biarin. Mulut-mulut dia kan. Toh kita nggak akan mampu nutup mulut mereka banyak. Kita cuma 2 selapat. Mendingan juga kita begini bijaksana, jadi kagak ada. Adem nggak? Wah ini udah. Paham ya? Oke. Nah, begitu Nabi Adam dan Hawa pergi haji, tadi itulah dilaksanakan niatnya. Pataku namina min akabinar, maka dengan kamu membawa dosaku dan membawa dosamu, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Nah, kemudian selanjutnya wadarika jaza udzolimin, dan demikian itulah balasan buat orang yang dolim. Jadi dengki itu dolim nggak? Iri? Jangan iri kalau nggak mau dolim. Banyak-banyak korbanan dolam nang sana kalau salah. Aku jadi Robbana ya Robbana dolamna sana wa la maghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah dolim pada diri sendiri. Bukan dikarang-karang sendiri lah. Bertawatan asik itu kalau bertawatan. Oke ya, itu balasannya. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Akibatnya fatawa'at, kemudian Qabil menghendaki kepada Qabil nafsuhu, hawa nafsunya Qabil mendorong Qabil untuk apa? Qatla akihi, supaya membunuh saudaranya. Begitu Nabi Adam dan Hawa nggak ada yang ngawasi, hawa nafsunya bisikin. Udah, mumpung ada kesempatan, beri aja udah. Nggak lihat aja tuh kembaran cantik kan? Itu begitu suka ada nggak suara-suara gitu dalam diri kita? Tapi yang baik kan juga ada. Kenapa kita nurutin yang nggak baik kalau ada yang baik? Nurutin dong suara hati yang baik. Baru jos. Ini namanya orang cerdas. Ya, pasti ada itu. Memang keturunan. Iya. Bawaan bayi. Ya. Akhirnya apa? Fakota lalu jadilah si Qabil membunuh Habil. Akibatnya fa'asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil golongan orang yang rugi. Walaupun bapak ibunya pernah bermunajat nakuna minal khasirin. Bapak ibunya tobat, anaknya rugi karena berbuat dolim, dan dia tidak sadar dengan kedolim siapa? Qabil. Oke ya. Nah lanjut. Gimana setelah membunuh? Bingung, orang habis membunuh itu bingung. Akhirnya bingung si Qabil. Sudah terlanjur bunuh, mayat yang cerita, padahal mayat saudaranya. Ya Allah bolak-balik saja. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Akhirnya apa? Allah juga nggak tega. Qabil kasihan, dia kebingungan gimana caranya. Sementara Allah juga sayang sama Habil. Ya anak yang soleh. Akhirnya Baba asallahu guroban. Akhirnya Allah memerintahkan mengutus burung gagak. Gagak orangnya apa? Bunyinya? Wah itu urunan gagak. Oke ya, burung gagak diutus. Ya. Untuk apa? Yang hasufil arti, supaya burung gagak itu ngorek-ngorek tanah.
tanah dikorek-korek burung gagak di depan mobil. Allah yang perintah. Ya Allah itu mau kasih ilmu dengan cara apa? Jadi Qabil melihat burung gagak lagi ngapain? Dia dapat ilmu. Itu. Ya. Jadi Allah menurunkan burung gagak itu liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah memperlihatkan burung gagak itu depan Qabil. Tujuannya supaya Qabil melihat bagaimana caranya menguburkan mayat saudaranya yang sudah. Jadi yang ngajarin siapa? Gagak. Qabil aja ngaji sama gagak. Bagaimana caranya ngubur orang mati. Lebih mulia mana Qabil sama jenengan? Taman pernah ngaji sama guru. Ngajinya sama siapa? Keren kan? Keren. Alhamdulillah binik matihi tatimus sholihah. Pak udah mendengar dari Bapak. Ya, oke ya. Udah. Nah. Akhirnya Pak begitu melihat burung gagak, nuker-nuker itu. Ya, awalnya itu gagak memang berantem sama gagak, yang satu mati, kemudian gagak menguburkan yang mati. Nah, akhirnya berkatalah Qabil, ya wailaka asdastu. Berkata Qabil, aduhai celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu? Goblok aku gitu. Kenapa aku tidak mampu berbuat seperti gagak itu? Nah, akhirnya apa? Aku namanya salah agar buruk, agar aku berbuat seperti burung gagak itu. Pak waria sawata akhi, Pak bahkan menanadimin, maka aku bisa menguburkan mayat saudaraku. Dan akhirnya dia menyesal. Jadi Qabil belajar pada burung gagak cara menguburkan. Akhirnya dia pun niru-niru burung gagak untuk menguburkan Qabil. Akhirnya dia menjadi orang yang menyesal. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan zaman dulu waktu kita masih anak-anak, asal ada orang meninggal mesti di atas ada. Betul apa tidak? Sekarang udah nggak ada orang menyesal. Biasa aja. Dengar orang mati biasa. Ini mesti ada burung gagak. Betul nggak? Pasti itu gitu. Burung gagak. Ada orang meninggal siapa? Kalau malam bis. Cekap ya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah 29 ayat 27 sampai dengan ayat 31 yang baru saja kita baca, kita tafakuri, kita lagi bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaikina wa li ikhwanina wa li jirunina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal minhum wal ummat wa tabi' bainana wa bainahum bi khairati rabbika wa rahmatir rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syarri dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah fa'khudna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Yeah.